wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati yaitu Bapak dosen pengapu kami, yaitu Bapak Tri Mulya Dharma Eskom Mkom. Selamat siang untuk semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Jemuran Pintar IoT, sistem jemuran otomatis yang berbasis ESP32, MQTT, dashboard real time dan telegram bot. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang, perancangan sistem, cara kerja hingga hasil pengujian dari proyek yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Latar belakang dibuatnya proyek ini berawal dari permasalahan yang sering dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masih menggunakan jemuran pakaian secara manual. Ketika pemilik rumah sedang bekerja, kuliah atau berpergian, perubahan cuaca terjadi secara tiba-tiba, sering menyebabkan pakaian yang dijemur menjadi kehujanan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentukan juga membuat pemilik rumah harus terus memantau keadaan jemurannya. Oleh karena itu, kami memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk membuat sebuah sistem jemuran pintar yang mampu membaca kondisi lingkungan secara otomatis, kemudian mengambil keputusan secara real time apakah jemuran perlu dibuka atau ditarik masuk. Dengan begitu, proses penjemuran menjadi lebih aman, praktis dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengidentifikasi beberapa hal. Pertama, jemuran konvensional belum mampu mendeteksi perubahan cuaca secara otomatis. Kedua, belum terdapat mekanisme yang dapat menggerakkan jemuran secara mandiri ketika kondisi cuaca berubah menjadi tidak aman. Ketiga, pengguna juga tidak dapat memantau ataupun mengendalikan kondisi jemuran dari lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, sistem jemuran konvensional belum mengintegrasikan sensor microcontroller. Dan yang terakhir, sistem jemuran konvensional belum mengintegrasikan sensor microcontroller, aktuator serta koneksi internet menjadi suatu sistem yang paling terhubung. Karena itulah diperlukan sebuah solusi berbasis IoT yang dapat mengatasi seluruh permasalahan tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana ESP32 dapat membaca data suhu, kelembapan dan intensitas cahaya dengan baik. Yang kedua, bagaimana sistem menentukan apakah kondisi cuaca aman atau tidak aman berdasarkan data sensor. Yang ketiga, bagaimana motor servo dapat menggerakkan jemuran secara otomatis sesuai keputusan sistem. Dan yang keempat, bagaimana informasi kondisi jemuran yang dapat ditampilkan secara real time pada dashboard serta dapat dipantau dan dikendalikan melalui telegram bot. Perumusan masalah inilah yang menjadi data dasar dalam proses perancangan sistem kami. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah prototipe jemuran pintar berbasis ESP32 yang dapat bekerja secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga dirancang agar mampu memonitor suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya secara real time menggunakan sensor yang terpasang. Kemudian, berdasarkan hasil pembacaan sensor tersebut, sistem akan mengendalikan motor servo untuk membuka ataupun menarik jemuran secara otomatis. Seluruh data sensor yang dikirim menggunakan protokol MQTT sehingga dapat ditampilkan pada dashboard secara real time. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan monitoring dan kontrol manual melalui telegram bot apabila diperlukan. Dengan demikian, sistem yang kami buat diharapkan mampu memberikan kemudahan
meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko pakaian kehujanan ketika pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan mengenai manfaat proyek teknologi yang digunakan secara arsitektur sistem. Terima kasih atas penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat proyek. Teknologi yang digunakan, arsitektur sistem, diagram rangkaian, serta logika sensor pada sistem jemuran printer ini. Slide yang ke-6, manfaat proyek. Proyek jemuran printer ini memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna. Manfaat yang pertama adalah mengurangi risiko pakaian kehujanan. Dengan adanya sistem deteksi otomatis, jemuran dapat segera ditarik ketika kondisi cuaca tidak aman sehingga pakaian tetap terlindungi. Manfaat kedua yaitu memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan jemuran dari jarak jauh. Jadi, meskipun sedang berada di luar rumah, pengguna tetap dapat mengetahui kondisi jemuran melalui dashboard maupun telegram bot. Selanjutnya, sistem ini juga menyediakan monitoring secara real time. Semua data sensor dapat dilihat secara langsung sehingga pengguna selalu mengetahui kondisi lingkungan di sekitar jemuran. Selain itu, proyek ini juga menjadi contoh penerapan teknologi Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan sensor, microcontroller internet, dan sistem kontrol otomatis, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat berjalan lebih efisien. Teknologi dan komponen yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, kami menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, komponen utama digunakan adalah SP32 sebagai microcontroller yang memiliki koneksi Wi-Fi. Kemudian terdapat sensor DHT22 yang berfungsi sebagai suhu dan kelembapan udara. Selain itu, kami menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, motor servo sebagai penggerak mekanisme jemuran, dan LED sebagai indikator kondisi sistem. Sedangkan untuk perangkat lunak dan layanan, kami menggunakan broker MKTT HIFAM sebagai media komunikasi data, dashboard web dan monitoring dan kontrol secara real time, serta telegram bot yang memungkinkan pengguna menerima informasi sekaligus memberikan perintah kepada sistem dari perangkat telegram. Semua komponen tersebut saling terhubung sehingga membentuk satu sistem load yang bekerja secara real terintegrasi. Arsitektur sistem. Pada slide ini ditampilkan alur bekerja dari sistem jemuran printer. Proses dimulai ketika sensor membaca kondisi lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Data tersebut kemudian diproses oleh SP32 untuk menentukan apakah kondisi cuaca aman atau tidak aman. Apabila kondisi dinilai tidak aman, maka SP32 akan memberikan perintah kepada motor servo untuk menarik jemuran secara otomatis. Sebaiknya, apabila kondisi kembali normal, servo akan membuka kembali posisi jemuran. Selain mengendalikan servo, SP32 juga mengirimkan seluruh data sensor melalui protokol MKTT.
Data tersebut diterima oleh dashboard web dan Telegram bot sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real time dari mana saja selama terhubung ke internet. Dengan arsitektur ini, seluruh proses dapat berlangsung secara otomatis tanpa melalui diawasi oleh pengguna. Diagram rangkaian GPO. Pada slider ini ditunjukkan konfigurasi pin atau GPO yang digunakan pada SP32. GPO 13 digunakan untuk mengendalikan motor servo sebagai aktuator utama yang menggerakkan jemuran. GPO 25 dihubungkan dengan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan udara. GPO 32 digunakan sebagai input dari sensor LDR yang berfungsi mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Kemudian GPO 26 dan GPO 27 digunakan untuk LED hijau dan LED merah sebagai indikator kondisi jemuran. Terakhir, GPO 14 digunakan sebagai widget yang berfungsi untuk simulasi atau proses debugging ketika melakukan pengujian sistem. Dengan pembahagian pin seperti ini, setiap komponen memiliki fungsi yang jelas sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Logika sensor dan deteksi cuaca. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana sistem menentukan apakah kondisi cuaca aman atau tidak aman. Sistem menggunakan 3 parameter utama, yaitu kelembapan udara, suhu, dan intensitas cahaya. Kondisi dianggap tidak aman apabila kelembapan mencapai 85% atau lebih. Suhu berada di bawah 24 derajat Celcius atau di atas 35 derajat Celcius. Serta intensitas cahaya kurang dari 300 lux yang menunjukkan kondisi mendung atau gelap. Sedangkan kondisi dinyatakan kembali aman apabila kelembapan turun di bawah 80%. Suhu berada pada kisaran lebih dari 26 hingga kurang dari 34 derajat Celcius, dan intensitas cahaya melalui 4,5 lux. Pengguna ketiga. Parameter ini bertujuan agar sistem tidak hanya bergantung pada satu sensor saja. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan dapat mengurangi kesalahan dalam mendeteksi kondisi cuaca. Demikian penjelasan dari saya mengenai manfaat teknologi arsitektur rangkaian dan logika sensor pada sistem jemuran pintar ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rakan saya yang akan menjelaskan mekanisme otomatis sistem, dashboard, real time, komunikasi MKTT, Telegram bot, serta hasil pengujian dan kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai logika otomatis sistem, dashboard real time komunitas MKTT, Telegram bot, serta hasil pengujiannya. Yang pertama, logika otomatis jemuran. Logika otomatis jemuran dijelaskan bagaimana sistem menjaga agar jemuran dapat bekerja dengan stabil dan tidak mudah mengalami kesalahan. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah histeresis. Artinya, ketika kondisi cuaca kembali normal, sistem tidak langsung membuka jemuran.
sistem akan menunggu hingga kondisi normal terbaca sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa cuaca memang benar-benar sudah stabil. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme anti bolak-balik sehingga motor servo tidak terus bergerak ketika nilai sensor berada ketika batas ambang. Dengan cara ini, umur servo menjadi lebih awet dan pergerakan sistem menjadi lebih stabil. Sistem juga memiliki 2 metode operasi, yaitu metode auto dan metode manual. Pada metode auto, seluruh keputusan diambil secara otomatis berdasarkan data sensor, sedangkan pada metode manual, pengguna dapat mengendalikan jemuran sendiri melalui dashboard ataupun bot telegram. Yang kedua, dashboard real time. Untuk memudahkan proses monitoring, kami membuat sebuah dashboard berbasis web yang dapat menampilkan kondisi sistem secara real time. Pada dashboard ini, pengguna dapat melihat status koneksi MQTT, metode sistem yang sedang diaktifkan, posisi jemuran serta kondisi cuaca saat itu. Selain itu, dashboard juga menampilkan data sensor berupa suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang selalu diperoleh secara langsung. Tidak hanya untuk monitoring, dashboard juga menyediakan fitur kontrol seperti mengganti metode auto ataupun manual, membuka maupun menarik jemuran secara manual, serta menampilkan yang log aktivitas sistem. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat memantau seluruh kondisi jemuran melalui satu tampilan yang mudah dipahami. Yang selanjutnya, komunikasi MQTT. Agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi, sistem ini menggunakan protokol MQTT dengan broker Everse-MQ. ESP32 akan mengirimkan data sensor secara real time ke broker MQTT. Selanjutnya, dashboard web dan Telegram bot akan menerima data tersebut sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain mengirim data sensor, MQTT juga digunakan untuk mengirim berbagai perintah seperti mengganti metode operasi, mengendalikan servo, maupun meminta status terbaru dari sistem. Dengan menggunakan MQTT, komunikasi antara perangkat menjadi lebih cepat, ringan, dan sangat cocok diterapkan pada sistem Internet of Things. Selanjutnya, Telegram bot dan kontrol manual. Selain dashboard web, kami juga menyediakan Telegram bot sebagai media monitoring dan kontrol jarak jauh. Melalui Telegram, pengguna dapat memberikan beberapa perintah seperti start untuk memulai bot, status untuk melihat kondisi sensor secara real time, kemudian auto dan manual untuk mengganti mode operasi sistem. Selain itu, tersedia juga perintah buka dan tarik yang memungkinkan pengguna mengendalikan posisi jemuran secara langsung. Sebagai bentuk keamanan, token Telegram bot tidak ditampilkan pada sistem sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengendalikan perangkat. Dengan adanya Telegram bot, pengguna dapat memantau maupun mengendalikan jemuran kapan saja dan dari mana saja selama tersedia koneksi internet. Yang selanjutnya, pengujian dan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem berhasil bekerja sesuai dengan tujuan yang dirancang. Pada kondisi cuaca normal, jemuran akan ditetapkan terbuka dan LED hijau menyala sebagai indikator bahwa kondisi aman. Ketika sensor mendeteksi kondisi cuaca yang tidak aman seperti kelembapan tinggi, suhu ekstrim, atau cahaya yang rendah, motor servo akan secara otomatis menarik jemuran dan LED merah akan menyala sebagai tanda peringatan. Setelah kondisi kembali normal, sebanyak 3 kali pembacaan berturut-turut, sistem akan membuka kembali posisi jemuran secara otomatis. Selain itu, dashboard berhasil menerima data secara real time melalui MQTT dan Telegram bot. Juga dapat menampilkan status sistem secara menyalakan berbagai perintah yang diberikan oleh pengguna.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prototipe penjemuran pintar berbasis ESP-DRW ini telah berhasil mengintegrasikan sensor motor servo, dashboard web, komunikasi MQTT, serta telegram bot dalam satu sistem yang bekerja dengan baik pada metode otomatis maupun manual. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan menggunakan sensor hujan fisik yang lebih akurat, motor penggerak yang lebih kuat, penambahan penyimpanan data, serta penerapan langsung pada jemuran berukuran sebenarnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini ya, demonya. Yang pertama itu di sini ada index.html, ada script.js, ada style.css, kan. Terus nanti ada diagram JSON. Ini adalah tampilan WoW-nya. Ini tampilan WoW-nya. Nah, di sini ada pendetek suhu, ada pendetek cahaya dan buzzernya dan servo jika memang ketiganya nanti merah. Nah, kita jalankan dulu sambil kita tunggu sampai keluar notifikasi di Telegram ya. Kita tunggu dulu ininya terhubung. Nah, sekarang kita buka dashboardnya. Ini adalah dashboard, tampilan dashboard dari project kami. Nah, karena ini belum terhubung, kita tunggu notifikasi dulu di Telegram. Nah, ada terhubung online dan MQTT terhubung. Nah, keluarkan notifikasi di Telegram. Sekarang kita buka balik dashboardnya. Nah, udah connect berarti ya. Udah connect, udah aman semua. Ini adalah sekarang kita coba ubah dulu cahayanya turun ke 8 ya. Berarti udah keluar siap siaga 1 karena cuacanya udah mulai mendung. Sekarang kita turunin suhunya sama kelembapannya kita naikin. Nah, otomatis ketiga-tiganya udah merah karena udah mau hujan ya. Nah, otomatis nanti kita tunggu dulu sampai keluar notifikasi di Telegram. Nah, udah keluar berarti status cuaca berubah siap siaga. Oh, belum ya, kita tunggu dulu. Nah, udah keluarkan notifikasi di Telegram yang bahwasannya buzzer aktif karena ketiga-tiganya sudah merah. Berarti sudah mau hujan. Udah hujan karena tidak aman lagi, maka servonya ditarik ke dalam. Jemurannya ditarik ke dalam. Nah, kita lihat dashboardnya udah merah semuanya. Berarti tandanya udah mau hujan ya. Nah, karena suara rekamnya nih nggak kedengaran, padahal nih ada suaranya nanti. Suaranya. Nah, sekarang kita lihat udah merah semuanya. Udah merah semuanya, berarti nanti kita balikin ke suhu normal lagi ya, ke hijau lagi. Nah, kita ubah balik naikin ke 53 Celcius suhunya, dan cahayanya kita naikin lagi. Nah, otomatis udah keluar, berarti kita tunggu hijau dulu ya. Nah, keluar notifikasi di Telegram bahwasannya cuaca berubah ke siap siaga
tinggal 1, berarti kita tunggu sampai lampu hijau nyala. Nah, buzzer dinonaktifkan karena cuaca sudah mulai normal kembali. Kita tunggu dulu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang tapi masih banyak kurang dalam segi pembahasannya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.